Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Putri Lestari dan teman saya. Saya Esti Eka Rahayu. Dan saya Erika Cahya Wiliani. Oke, pada mata kuliah model penilaian kelas ini kami akan menyampaikan beberapa materi penilaian dan non-tes. Jadi untuk yang pertama itu munculnya sebuah penilaian dan non-tes. Jadi instrumen penilaian non-tes ini digunakan menggali kemajuan belajar dan khususnya pada aspek afektif dan psikomotorik siswa. Dalam kurikulum 2013, instrumen penilaian non-tes ini digunakan untuk mengukur KD1 yaitu aspek sikap spiritual dan KD2 aspek sikap sosial. Setelah yang terakhir, KD4 yaitu aspek keterampilan. Jadi, munculnya penilaian sikap dan keterampilan ini diawali dengan menggunakan alat ukur atau sebuah instrumen yang dinamakan non-tes. Jadi, penilaian dan non-tes ini itu sangat penting untuk melihat atau mengukur seberapa jauh peningkatan dari sikap spiritual, sosial, dan keterampilan pada siswa. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erika. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh saudari Elsa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian instrumen penilaian non-tes. Jadi secara spesifik kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh gambaran besar, terutama mengenai karakteristik, sikap, keterampilan, dan kepribadian. Setelah itu kita akan mengungkap apa sih instrumen penilaian non-tes. Instrumen penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik sifat, minat, dan juga kepribadian melalui yang pertama, pengamatan, angket, skala sikap, dan juga catatan harian. Pengamatan ini dilakukan sebagai alat penilaian siswa-siswi dalam bersikap, entah itu perseorangan ataupun kelompok, dan baik itu ada di dalam kelas maupun ada di luar kelas. Yang kedua adalah skala sikap. Skala sikap di sini adalah alat pengukur sikap siswa ketika mengerjakan hal-hal tertulis ataupun materi-materi yang berbau menalar dan mengasah pendapat siswa. Yang ketiga adalah angket. Angket di sini sebagai alat penilaian siswa-siswi ketika mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan dengan cara tertulis. Dan yang terakhir adalah catatan harian, di mana alat penilaian catatan harian ini digunakan untuk mengukur kepribadian siswa. Dalam dunia pendidikan, instrumen penilaian non-tes sendiri memang kurang begitu digunakan dalam pengajaran ataupun pembelajaran serta penilaian, akan tetapi biasanya digunakan dalam pengamatan, wawancara, angket, portofolio, dan juga catatan harian. Walaupun instrumen penilaian non-tes ini kurang begitu digunakan, namun untuk kurikulum 2013 ini, guru-guru didorong untuk lebih memakai instrumen penilaian non-tes dalam beberapa aspek, yaitu aspek spiritual, aspek sosial, dan juga aspek keterampilan. Melanjutkan pembahasan mengenai bentuk instrumen penilaian non-tes dan kaidah penyusunannya. Yang pertama, penilaian diri dan teman sejawat. Penilaian diri jika difahami secara sederhana, diri yang artinya individu. Penilaian diri adalah proses ketika siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menilai sikap, spiritual atau keagamaan, sosial, dan keterampilan, yang artinya peserta didik ini atau siswa menilai dirinya sendiri. Sedangkan penilaian teman sejawat adalah proses ketika siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menilai sikap, spiritual atau keagamaan,
sosial, keterampilan siswa lain. Nah, secara ringkas ya, bisa difahami bahwa siswa A terlibat dalam menilai siswa B dari aspek sikap, keagamaan, sosial, ataupun keterampilan. Kedua, observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara logis, sistematis, objektif dalam berbagai fenomena. Observasi digunakan untuk menilai proses belajar siswa dan hasil belajar siswa. Misalnya, tingkah laku siswa ketika belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja yaitu penilaian untuk mengamati kegiatan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang menuntut siswa atau peserta didik itu melakukan tugas tersebut. Misalnya praktek sholat, presentasi, bermain peran, dan lain-lain. Untuk menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi bisa dilakukan seperti diskusi, bercerita, dan lain-lain. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Poin yang kelima yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik itu secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan. Dalam konteks pendidikan, penilaian proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan juga kemampuan menginformasikan peserta didik. Tentu saja, penilaian proyek sendiri dilakukan dengan materi yang secara jelas. Nah, proyek sendiri juga dilakukan dengan batasan waktu tertentu. Tugas melalui penilaian proyek ini dilakukan dalam suatu penelitian sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, pengumpulan data, dan juga pelaporan. Pelaksanaan proyek sendiri membutuhkan beberapa data-data primer dan sekunder serta kerjasama dan kemampuan mengevaluasi hasil. Oleh karena itu, penilaian proyek dapat dilakukan oleh semua mata pelajaran. Dalam penilaian proyek sendiri dapat dilakukan penilaian dalam waktu, yaitu yang pertama saat proses penugasan proyek. Yang kedua, ketika laporan proyek sudah dikumpulkan. Nah, hasil penilaian ketika proyek itu masih dalam proses, maka kita dapat menilai peserta didik. Yang pertama adalah kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan penelitian. Yang kedua adalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah kemampuan dalam mengolah hasilnya tersendiri. Dan yang terakhir adalah hasil belajar siswa dengan cara penilaian ketika laporan sudah dikumpulkan. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi dan kemampuan mengolah informasi. Dua adalah kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data. Dan yang C adalah kemampuan melaporkan. Oke, untuk yang terakhir, penilaian produk. Jadi penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dan membuat suatu produk dan kualitas tersebut. Tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Jadi untuk penilaian produk ini yang dilihat itu tidak hanya hasil jadinya atau hasil akhirnya saja, tapi tahap demi tahap itu juga ada penilaian khusus. Jadi proses itu lebih penting. Kalau seumpamanya hasilnya bagus tapi prosesnya tidak tahu, jadi kan kita mau menilai juga susah, itu gimana. Untuk selanjutnya itu penilaian produk itu meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya, seni, dan lain sebagainya. Pada pengembangan produk meliputi 3 tahap dan dalam setiap tahapnya perlu diadakan penilaian, yaitu untuk yang pertama, tahap persiapan.
Pada tahap persiapan ini meliputi menilai kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang tahap kedua yaitu tahap pembuatan atau produk. Nah, pada tahapan ini meliputi menilai kemampuan peserta didik, menyeleksi, dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Selanjutnya, yang ketiga, ada tahap penilaian atau appraisal. Nah, pada tahap ini meliputi menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. Biasanya itu menggunakan cara holistik dan analitik. Pada cara holistik itu sendiri ialah berdasarkan keseluruhan dari produk itu sendiri. Biasanya dilakukan pada tahap penilaian, jadi pada tahap terakhir itu. Untuk yang cara analitik itu sendiri ialah berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahapan proses pengembangan. Dilakukan terhadap tahap persiapan, tahap pembuatan, dan untuk yang terakhir itu tahap penilaian. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.